warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Waludin dengan NIM 202121050444 dan rekan kelompok saya Muhammad Sadik Aditya Pratama S dengan NIM 202121051105. Di sini kami akan memperlihatkan hasil kerja UAS kami untuk memenuhi UAS mata kuliah pemrograman web 1. Saya Muhammad Sadik Aditya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan rancangan database kami, yaitu nama databasenya UKK Pengaduan, yang dimana terdapat 4 tabel. Tabel yang pertama yaitu masyarakat. Nah, di dalam tabel masyarakat ini terdapat 7 struktur, yang dimana yang pertama ada ID masyarakat, yang kedua ada nick, yang ketiga ada nama, yang keempat ada username, yang kelima ada password, yang keenam ada telepon, dan yang ketujuh ada level. Nah, lanjut kepada tabel yang kedua, yaitu tabel pengaduan, yang dimana pada struktur tabel pengaduan ini terdapat 7 struktur, yang dimana pertama itu ID pengaduan, yang kedua itu tanggal pengaduan, yang ketiga itu nick, yang keempat judul underscore pengaduan, yang kelima isi underscore pengaduan, yang keenam foto, dan yang ketujuh itu status. Lanjut ke tabel yang ketiga, yang dimana tabel ketiga ini terdapat 6 struktur. Nama tabelnya yaitu petugas. Struktur yang pertama ada ID petugas, yang kedua itu ada nama petugas, yang ketiga ada username, yang keempat ada password, yang kelima ada telepon, dan yang keenam ada level. Tabel terakhir yaitu tabel tanggapan, yang dimana pada tabel terakhir ini terdapat 5 struktur, yaitu ID pertama ID tanggapan, yang kedua ID pengaduan, yang ketiga tanggal tanggapan, yang keempat isi pengaduan tanggapan, yang kelima ada ID petugas. Nah, di mana database UKK pengaduan ini terkoneksi di sini. Jadi database tadi sudah kami connect melalui koneksi titik HP, yang dimana codingannya sebagai berikut ini. Nah, lanjut saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih. Ini adalah tampilan website yang kami buat, di mana form login ini bisa diakses oleh admin dan juga user atau masyarakat. Sekarang kita akan coba login sebagai admin. Ketika sudah berhasil login, yang pertama di menu dashboard, di form dashboard. Form dashboard ini berfungsi untuk menampilkan halaman utama yang dimana ada data administrator, data pengaduan, data tanggapan, dan data masyarakat. Codingannya home admin, yang dimana codingan ini connect ke database UKK pengaduan. Untuk melihat jumlah data administrator, kita ambil dari data petugas, lalu ketik select bintang petugas. Ini codingannya. Yang kedua, select bintang from pengaduan untuk melihat jumlah pengaduan. Codingannya seperti ini. Yang ketiga, select bintang from tanggapan untuk melihat jumlah tanggapan. Codingannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan codingan yang terakhir, kita ketik select bintang from masyarakat untuk melihat jumlah masyarakat. Selanjutnya untuk tampilan yang kedua pada form administrator. Di form ini menggunakan sistem CRUD yang ada pada penjelasan YouTube kami. Untuk pembuatan sistem CRUD-nya bisa menambah data, mengupdate, dan menghapus codingan administratornya. Pada tabel petugas, ini codingannya. UKK pengaduan kita ketik ini select bintang from petugas,
sesuai isi tabel dari tabel petugas database, yang dimana ada nomor, nama petugas, username, password, level, dan action. Selanjutnya, untuk form pengaduan, ini adalah tampilannya, di mana pada form ini admin bisa mengupdate verifikasi data apakah data masih diproses atau sudah selesai dengan cara mengetik nick di kolom. Di sini kita ketik nicknya. Untuk pencariannya di codingan form pengaduan, sama pada codingan sebelumnya, di mana pada form ini mengambil database UKK pengaduan pada tabel pengaduan dan masyarakat, select bintang form pengaduan masyarakat, dan di sini kita ambil nick untuk admin bisa dapat mencari dan mengakses apa yang dia ingin cari. Yang selanjutnya, form tanggapan. Ini adalah tampilannya. Pada form ini menggunakan sistem CRUD. Ini codingannya. Diambil di database UKK pengaduan pada tabel tanggapan, yang dimana berisi ID tanggapan, ID pengaduan, tanggal tanggapan, isi tanggapan, ID petugas. Selanjutnya, pada form laporan. Ini adalah tampilannya. Di sini admin bisa mencetak laporan yang sudah masuk, codingannya diambil di database pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir, pada form yang terakhir ini adalah form untuk keluar kembali. Selanjutnya penjelasannya, kami akan login sebagai user atau masyarakat. Ini saya login sebagai masyarakat. Ketika sudah berhasil login, ini adalah tampilannya, di mana yang pertama dashboard. Ini juga untuk menampilkan halaman utama yang dimana berisi tanggapan atau total pengaduan. Codingannya kita lihat. Diambil dari database UKK pengaduan pada tabel pengaduan. Yang selanjutnya, yang kedua, form profil. Untuk memperlihatkan profil dari user atau masyarakat. Codingannya ditambahkan gambar dengan mengetik image, tab atau enter, lalu masukkan nama gambar sesuai nama foto. Yang selanjutnya, form tanggapan. Form pengaduan. Pada form pengaduan ini menggunakan sistem CRUD. Codingannya diambil dari tabel pengaduan masyarakat dan bisa dicari dengan mengetik nick dari masyarakat, yang dimana pada tabel ini berisi nomor, tanggal pengaduan, nick, isi laporan, foto, status, dan action. Yang selanjutnya form tanggapan. Form ini berisi tanggapan yang disetujui oleh admin. Ketika sudah disetujui, maka data akan muncul. Codingan pada tanggapan diambil dari database UKK pengaduan, tabel tanggapan,
tabel tanggapan, join tabel pengaduan, dan berisi nomor, tanggal tanggapan, nama petugas, dan action. Sekarang kita akan coba setiap CRUD-nya si sukses. Yang pertama di pengaduan. Kita akan mencoba sistem CRUD-nya yang dimana yang pertama itu create atau tambah data. Di sini kita coba tambah data. Bisa kita tambahkan data ke 18 dan ID kita yaitu Toris Awaludin dan isi laporannya. Anggaplah kita isi di sini sudah diisi. Kemudian kita Bisa menambah foto, menambah foto atau menambah file. Simpan. Data berhasil disimpan. Ada. Untuk menghapusnya kita bisa hapus, dan untuk memilih ikon hapus ini, dan untuk mengupdate kita bisa memilih ikon update ini. Data berhasil dihapus. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.